Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu ini memenuhi beberapa permohonan dari sahabat-sahabat saya supaya saya menguraikan persoalan keluarga, rumah tangga. Tapi mendahului itu segalanya, belum akan saya bicarakan tentang suami istri, tetapi akan saya dahulukan membicarakannya bergaul dengan ibu dan bapak. Ini saya dahulukan. Saat di dalam Quran kan kita disuruh mengadakan hubungan yang baik, hablum minallah, mengadakan hubungan dengan Allah, hablum minan nas, mengadakan hubungan sesama manusia. Tapi sebelum saya membicarakan mengadakan hubungan dengan sesama manusia yang sifatnya di luar keluarga, soal keluarga lebih dahulu. Tapi dalam persoalan keluarga pun banyak sekali cabangnya. Saya dahulukan antara seorang anak dengan ibu bapaknya. Ini saya dahulukan. So di dalam Quran itu kita diperintah lebih dahulu membaikkan hubungan dengan walidain, birrul walidain. Ya, memperbuat baik terhadap dua ibu bapa. Ibu dan bapak. Tentu saja saya maksudkan di sini ibu bapak yang baik lah ya. Yang mengadakan suami istri dengan akad nikah begitu. Bukan yang campur-campur tak tentu begitu saja. Ibu dan bapak ya. Dua orang yang paling berjasa kepada manusia. Ibu bapa, itulah ada dua orang yang paling berjasa kepada manusia, kepada kita ya. Ibu bapa yang tahu bertanggung jawab maksudnya. Kalau ibu bapa yang tahu beranak saja, wah ini ibu bapa yang tak beres lah ini ya. Kawin sana, kawin sini. Itu pemuas nafsu saja namanya itu. Kalau saya bilangkan binatang-binatang pun punya anak juga. Kalau saya serupakan dengan binatang buruk kali nanti ini. Tidak usahlah sampai ke sana ya. Ya, dua ibu bapa adalah orang yang paling berjasa, yang tetap tidak pernah bosan ya melindungi anaknya. Apalagi pada saat-saat yang diperlukan, itu tetap dilindungi. Mereka lindungi dengan rasa kasih sayang. Cukup ikhlas ya. Bahkan tidak menghendaki pembalasan daripada anak. Asal anak bisa selamat, asal anak bisa senang, sudah. Itu dua ibu bapa. Mereka pelihara dengan kasih mesra yang mendalam sekali. Menengok senyum daripada anak yang dikasihinya, itu saja pun sudah menyebabkan ibu bapa hilang penderitaannya ya. Hilang rasa jerih payah.
hilang semua kesusahan. Benar ya. Tidak ada yang menjadi kehendak, menjadi niat daripada dua orang ibu bapa agar anak kandungannya ini, anak kandung sabiran tulang, menjadi manusia yang baik, sehat, ya, utuh, menjadi anak yang berbahagia. Itu karena dua ibu bapa. Oh, cukup menderita lah ibu bapa kita bikin ya. Ibu bapa kita lah dulu ya. Kita kan masing-masing punya ibu bapa nih. Sebab itulah maka diperintahkan oleh Allah kepada tiap-tiap manusia sebagai seorang anak wajib berbakti, taat kepada ibu bapa. Dosa besar ya mendurhakai dua ibu bapa. Dosa besar ya melawan, menantang, menyergah, menyanggah dua ibu bapa, apalagi menyakitinya. Wah, tidak ada ampunnya ya. Di dalam Quran jelas sekali dikatakan di surat Al-Baqarah ya. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu sembah selain Allah dan berbuat baik kepada dua ibu bapa. Taat, berbuat baik kepada ibu bapa itu adalah merupakan perintah. Ingin saya menekankan di sini ya. Durhaka kepada dua ibu bapa itu berarti durhaka kepada Allah dan Rasul. Cukup ya. Bisa saja di dalam Quran terang dikatakan wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Jangan engkau katakan kepada ibu bapa wala takullahuma Apa arti di sini? Sebentar ya, saya artikan dulu. Jangan engkau katakan kepada ibu bapa engkau kata-kata Jangan engkau sanggah keduanya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, boleh engkau tolak. Tapi penuh dengan kata-kata yang hormat. Itu perintah itu. Kurang hebat lagi Nabi Ibrahim. Ibrahim ya, Nabi. Ayahnya ini penyembah berhala ya. Pernah ayahnya mengatakan, Ibrahim. Apa ya? Kau belagak jadi rasul ya? Tidak ya. Masa bisa dilagakkan jadi rasul? Tapi ya, ayah sembah berhala itu, ayah yang mencetaknya. Ayahnya ahli seni ya, gitu. Yang pandai membentuk, ahli pahat. Dia dia menyembah, dijualnya pula lagi itu. Sampai dikatakan ya, salah kerja ayahnya. Diam-diam sajalah kau Ibrahim. Iyalah ya. Tapi saya tidak rela ya ayah berbuat macam ini. Itu menipu diri sendiri ya. Tapi namun begitu ya. Kalau perlu ayahnya ditolongnya. Kalau perlu ayahnya dibelanya. Ini Ibrahim. Allah mengatakan Ibrahim. Walaupun orang tuamu orang musyrik. Selama engkau tidak dibawanya kepada musyrik. Kalau perintah-perintah biasa wajib engkau patuhi. Hebat ya kedudukan dua ibu bapa. Wah ini saya serukanlah. Bukan saja kepada anak-anak muda ya. Kepada yang tua-tua juga. Ya kebetulan kalau orang tuanya sudah meninggal. Ini lain lagi duduk soalnya. Ya. Lain lagi. Ini nanti insya Allah saya singgung. Yang masih ada orang tuanya lah dulu. Yang orang tuanya tidak ada bagaimana? Nanti. Ya.
Jangan. Wala taqul lahuma uffin. Uffin. Kalimat yang dimaksud dengan kalimat atau kata-kata yang menggambarkan atau melahirkan kekesalan, jengkel, seolah-olah nada melawan. Umpamanya, itu umpamanya ya. Bikin begini, dengan nada yang tidak enak didengar ya. Jangan. Itu pun dilarang. Ingat, orang-orang yang mendurhakai ibu bapanya pada hari kiamat ini mereka akan disetempatkan di dalam neraka bersama syaitan dan iblis ya. Ridallah fi ridal walidain. Selama ibu bapamu murka kepadamu karena tingkahmu yang tidak sopan terhadapnya, itu berarti Allah juga murka kepadamu. Aduh. Kadang-kadang ya anak-anak kita nih, anak-anak muda, anak-anak saya lah dulu ya, anak-anak kita semua, karena pergaulan, karena akhlak yang tidak beres, terbawa-bawa cakap-cakap kasar, kotor, terbawa-bawa ke rumah sampai kepada ibu bapanya. Kadang-kadang itu keluar juga. Jangan begitu, jangan. Akibatnya berat sekali nanti di seberang kematian. Ini punya hubungan juga dengan persoalan di seberang kematian ini. Jangan bilang tidak. Tapi ini khusus saya membicarakan perkara ibu bapa. Tapi mereka yang berbakti kepada dua ibu bapanya, walaupun amalnya sedikit, sampai saja di hadapan Allah, orang ini akan disetempatkan dengan nabi-nabi dan syuhada-syuhada. Walaupun amalnya sedikit. Oh, lain kedudukannya ya. Senantiasa Nabi Muhammad berwasiat. Senantiasa beliau memfatwakan baik kepada sahabat-sahabat, terutama sekali kepada yang muda-muda. Yang pertama, jangan tinggalkan sembahyang. Tapi tidak itu saja, dibarengi dengan kalimat, berbaktilah kamu kepada dua ibu bapamu. Jangan sakiti hatinya. Kalau ada kamu yang tidak mampu melakukan perintahnya, boleh kamu tolak, tapi cobalah tolak dengan kata-kata yang hormat dan sopan. Orang-orang yang berbakti kepada dua ibu bapa, berkah akan ditemuinya. Keberkahan dalam umur yang dilaluinya, kemudian masa di seberang kematiannya cerah ya, terang jalan yang ditempuhnya. Nah, untuk itu saya berikan dalil dulu. Selain daripada ayat yang saya bacakan tadi, saya beri berdalil lagi dengan hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ja'a rajulun faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati. Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Dua kali sudah ya. Qala summa man? Ini kali yang ketiga. Qala ummuka. Masuk yang keempat. Qala summa man? Qala abuka. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah menanyakan sesuatunya, termasuklah yang ditanyakannya. Ya Rasulullah, banyak kawan saya bergaul. Siapakah orang yang paling pantas di antara mereka saya gauli dengan sebaik-baiknya? Jawab Rasul, ibu engkau. Kemudian orang itu bertanya lagi, summaman?
Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua ya, masih dijawab oleh Rasul. Ummuka, ibu engkau. Kemudian laki-laki itu bertanya untuk kali yang ketiga. Sesudah itu Rasulullah siapa lagi? Masih dijawab oleh Rasul, ibu engkau, ummuka. Kemudian ditanya lagi untuk kali yang keempat. Summaman, siapa lagi? Barulah dijawab oleh Rasul, ayah engkau. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Bukhari. Bapak-bapak yang terhormat ya, kita sebagai ayah memang kalah kita dalam soal ini ya. Tapi kepada anak-anak juga, walaupun Rasulullah 3 kali ditanya, masih dijawab ibu kau, ibu kau, ibu kau. Terakhir baru ayah, kan 1:3 ini. Ya. Jadi berarti 75% ibu, 25% hanya untuk ayah. Bukan berarti boleh durhaka kepada ayah, enggak juga boleh. Jadi kalau terjadi 2 panggilan lah begitu ya, kalau saya bagi contoh terjadi 2 panggilan. Pada detik yang sama, si ibu mengatakan, Polan, mari sini. Ini contoh ya. Si ayah waktu itu mengatakan, Polan, mari sini. Panggilan siapa didahulukan? Jawabnya, panggilan ibu didahulukan. Bukan berarti panggilan ayah tidak diiyakan, cuma ditunda. Kan lain soalnya itu. Nanti salah terima pula, sama emaknya wajib berbakti, sama ayah sepakkan sajalah, salah lagi. Bukan begitu. Ya. Ayah juga berjasa ya, bukan tidak. Tapi ibu didahulukan, betul. Jadi dengan keterangan hadis yang kita bawakan sebentar tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, jelas sekali keterangan dari Nabi. Berkali-kali dijawab, ibu engkau, ibu engkau, ibu engkau. Yang terakhir baru dijawab oleh Rasulullah, ayah engkau. Tapi dapat kita pahami ya, Nabi mengatakan berulang kali, itu juga dapat kita pikirkan. Memang kalau dipandang dari sepintas lalu, bukan sepintas lalu pun, jadi kenyataan pun ya, memang ibu lebih menderita lah dari kita lagi, dari kita ayah ya. Ya kita cuma mencari untuk makannya lah, untuk pakaiannya, untuk makannya, ya betul. Tapi ibu, wah, sejak mulai dihamilkan, sudah muntah-muntah itu ya. 9 bulan, ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan itu. Menderita ya. Waktu melahirkan itu nyawa imbangannya itu. Lahirlah anak. Bukan pedih hatinya sudah disakiti anak dengan kelahiran. Tapi anaknya di pangkunya. Masih bergelimang dengan darah, anak sudah diciumnya. Menunjukkan kasih sayangnya. Aduh, Allah. Sampai hatilah. Sampai hatilah kalian ya. Ini berkalian lagi nih. Mendurhakai ibu. Begitu. Ditimangnya. Tak boleh sakit ya. Nyamuk seekor di kipasnya itu. Tengah malam terbangun. Diberainya, dikencinginya. Kecil hati enggak. Kadang-kadang anak tak mau tidur. Didendangkannya pula. Kalau ayah ini tidur lelap, dia kadang-kadang menyingkir pun dia busuk kali tai anak ini. Iya pula. Ayah itu kan. Ini pun ayah yang tak berutak yang macam ini. Patut. Jadi kita sebagai ayah tidak usah berkecil hati. Kalau panggilan ibu didahulukan oleh anak. Ya dapat kita insafi. Penderitaan seorang ibu. Sehari mengandung, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Itu sudah dirasainya. Dalam penderitaan ya. Terus menerus. Pantas. Ayah tidak boleh berkecil hati. Memang kadang-kadang kecil juga hati kita. Tapi tak boleh diperturutkan ini. Saya sendirilah contohnya umpamanya ya. Waktu gajian anak saya tuh.
Memang saya tanamkan, awas, jangan melawan kepada ibu ya, awas. Iyalah pula. Ada yang sudah kerja, sudah besar-besar sekarang ya. Waktu gajian, hari Minggu datang ke rumah duduk. Ini gajian bu. Baginya ibunya entah berapa ribu. Saya lewat saja di muka saya uang tuh. Sebungkus rokok pun tidak. Iba juga hati itu. Tapi ya sudahlah. Apa boleh buat. Datang yang satu lagi. Bu, ini sekedar. Entah beli apalah gitu. Entah berapa ribu saya pun tak tahu. Ya. Yang satu pun begitu. Saya sebagai ayah saya lihat saja. Lewat saja lembaran 5.000, lembaran 10.000 lewat di muka itu sama ibunya. Lewat saja begitu. Enggak singgah. Memang iba juga hati. Tapi memang sudah saya tekankan, ibumu. Pergilah anak pula. Gitu. Saya tanya ibunya. Bu. Ya sudah tua-tua nih, saya panggil ibu juga sama istri saya. Sudah tua-tua nih. Waktu muda dulu ya panggil adik lah ya. Waktu muda dulu. Sudah tua-tua nih, sudah hongkong nih. Panggil Adinda. Oh tak ada lah, malu lah. Ya, cucu pun sudah banyak. Saya tanya, ibunya dapat duit tadi dari anak ya? Dapat duit. Ya, balenlah sedikit beli rokok. Enggak, ini duit anakku nih katanya. Alah, sedihnya hati ya. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Memang begitu. Setelah penanggungan ayah. Sabar. Iyalah. Sabar. Memang sudah pantas. Ibu dahulukan. Saya pun selalu menekankan ibu dahulukan. Dan kita sebagai bapak, ya mengalahlah ya. Sudah pantas Nabi Muhammad memerintahkan bergaul dengan ibu dilakukan dengan sebaik mungkin. Jangan sakiti hatinya. Pelihara sedapat mungkin agar hati orang tua jangan tersinggung. Ibu, ayah ya juga ya. Gitu. Ya bukan berarti sama ayah pun tak peduli, jangan. Walaupun ayah tidak begitu banyak bergaul dengan anak seperti banyaknya ibu bergaul, harus jangan dilupakan bahwa ayah juga harus dihormati. Dia juga ikut bertanggung jawab penuh. Senantiasa memikirkan keselamatan anak dan ibu. Ibu dari anaknya sendiri. Baik makannya, minumnya, pakaiannya, baju, tempat tinggal, segala macam perbelanjaan, kesehatan. Ya segala sesuatulah yang dapat menghibur, menyenangkan anak dengan ibunya. Ya ayah juga bertanggung jawab ke arah itu. Ya tentu saya bilang ayah yang ada utak lah ya, ayah yang ada pendidikan lah begitu. Memang ada juga ayah yang tak berutak kadang-kadang, kawin saja mau, tapi tanggung jawab tidak. Ini ayah yang tidak beriman. Ini tak usah kita bicarakan ya. Dan kita janganlah menjadi orang yang macam itu. Patut ya. Allah memerintahkan berbakti kepada ibu bapa itu berarti berbakti kepada saya. Durhaka kepada dua ibu bapa itu berarti durhaka kepada saya, kata Allah. Nah, saya bacakan lagi satu riwayat dari Imam Bukhari juga. Hadis juga ini ya. Apa bunyi hadisnya? Inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu ar-rajul abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Rawahul Bukhari. Ini ada hubungannya dengan ayat birrul walidain dan ada hubungannya dengan ayat yang juga sejalan dengan itu ya, wa qulu linnasi husna. Itu sejalan ayat itu ya. Birrul walidain wa qulu linnasi husna. Hadis itu artinya begini. Sesungguhnya akbaril kabair, dosa besar banyak. Tapi di antara dosa besar yang terbesar di antaranya, satu, durhaka kepada dua ibu bapa. Kabair dosa besar,
akbaril kabair, di antara kelompok dosa-dosa besar, termasuklah dosa yang terbesar. Jadi ini kelompok besar dari yang terbesar. Macam mana kalimatnya ini ya? Apalah bahasa yang saya mau pakai? Ini semua dosa besar. Tapi yang terbesar dari ini, durhaka kepada dua ibu bapa. Ya, itulah dia. Maksudnya akbaril kabair. Sebesar-besar dari kelompok dosa besar. Mengutuk, memaki, menyakiti ibu bapamu. Sebab itu maka kata Rasulullah, kalau engkau dilarang menyakiti hati ibu bapamu, jangan engkau sakiti hati. Memaki ibu bapa orang lain, itu berarti menyakiti juga hati ibu bapamu. Mau sampai ke sana ini kaji ya. Jangan engkau sakiti hati orang tua orang lain. Sebab kalau disakitinya hati dua orang tuamu, hatimu juga sakit bukan? Iya. Sebab itu jangan sakiti pula hati orang tua orang lain. Oh, jadi kira-kira kalau kita maki ayah orang, itu berarti memaki ayah sendiri ya. Sebagaimana orang itu tentu membalas tuh. Kalimat yang agak indah sedikit saya katakan, ayah kau. Begitu umpamanya. Datang orang itu dibalasnya, ayah kau katanya. Itu berarti kita memaki ayah kita sendiri itu. Nah ini contoh-contoh. Mencela, atau yang seumpamanya lah ya. Sebab itu, agar ibu bapamu dihormati pula oleh orang lain. Hormati pula lah orang yang mempunyai ibu bapanya. Ibu bapa orang lain itu hormati pula. Supaya orang tua kita dihormati orang pula. Jangan kutuk. Jangan maki. Ini persoalan dosa besar. Dari kelompok-kelompok dosa besar. Dosa besar banyak ya. Apa itu dosa-dosa besar itu belum saya bicarakan. Nanti. Ya, pada malam Isra Mi'raj ini ya, beliau bercerita kepada sahabat-sahabat beliau. Apa kata beliau? Aku dibawa pergi ke langit. Maka aku lihat beberapa kaum yang berada di tempat yang cantik. Di satu mahligai yang indah sekali. Tetapi mahligai yang indah itu berada di tengah-tengah api neraka. Wah, agak aneh nih ya. Gitu. Mahligai cantik tapi di tengah-tengah neraka. Gitu. Nabi ini bercerita ya. Aku pergi ke langit katanya. Maka diperlihatkan kepadaku beberapa kaum yang berada di tempat yang cantik. Atau di satu mahligai yang indah kelihatannya. Tetapi mahligai itu berada di tengah-tengah api neraka. Aku bertanya, siapa mereka itu ya Jibril? Jawab Jibril, mereka adalah orang yang bersembahyang, berpuasa ada, berzakat ada, tetapi selalu memaki ibu bapaknya. Waduh, ini kadang-kadang payah juga mentafsirkan ini ya. Mahligai di tengah-tengah neraka, kemana kali lah itu ya? Kalau ditanya kepada saya pun tak tahu itu. Yang ianya azab lah. Ya, sampai di sini ya, nanti kita lanjutkan ya. Sebentar lagi kita lanjutkan. Yang ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.